Lu tahu nggak, ada satu perempuan yang nggak cuma jadi ratu, tapi juga ngerebut tahta dengan tangannya sendiri. Dan setelah itu, mengubah seluruh wajah Rusia jadi kekaisaran paling kuat di Eropa, namanya Catherine the Great. Dia bukan lahir dari keluarga Rusia, bukan keturunan bangsawan besar, tapi ambisinya jauh melampaui siapapun di masanya. Kisahnya dimulai tahun 1729 di Prusia, sekarang Polandia, dengan nama Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst. Dari kecil dia udah beda. Bukan tipe anak manja bangsawan, tapi haus pengetahuan. Dia baca buku filsafat, sejarah, politik. Sesuatu yang bahkan perempuan seusianya nggak pernah sentuh waktu itu. Dan satu hal yang jelas dari kecil, Sophie punya tekad baja. Pas remaja, nasib ngebawa dia ke Rusia. Dia dijodohin sama pewaris takhta Rusia, Pangeran Peter Terterbury, keponakan dari permaisuri Elizabeth. Begitu sampai di Rusia, dia langsung ubah diri total, belajar bahasa Rusia. Masuk agama ortodoks, bahkan ganti nama jadi Catherine. Dia bukan cuma pengen jadi istri seorang kaisar. Dia pengen jadi kaisar itu sendiri. Masalahnya suaminya, Peter, bukan pemimpin. Dia kekanak-kanakan, kasar, dan lebih cinta main perang-perangan pakai boneka tentara. Jerman daripada ngurus negara. Sementara Catherine diam-diam bangun jaringan politik, nyari sekutu di kalangan militer dan bangsawan. Dia tahu waktu yang tepat bakal datang. Dan itu datang tahun 1762. Peter baru naik tahta setelah Ratu Elizabeth meninggal. Tapi kekuasaannya rapuh, tentaranya benci dia, rakyat nggak respect, dan istrinya, si Catherine, udah siap ngambil alih. Dalam hitungan hari, Catherine jalankan kudeta militer. Peter dipaksa turun tahta. Beberapa hari kemudian, dia mati misterius di penjara. Kabarnya dibunuh atas perintah Catherine, walau dia nggak pernah ngaku. Dan cuma seminggu setelah itu, Catherine naik takhta jadi permaisuri Rusia. Bukan cuma naik, dia bertahan selama 34 tahun. Dan bukan cuma bertahan, dia jadi penguasa paling brilian yang pernah dimiliki Rusia. Catherine sadar, Rusia waktu itu masih terbelakang dibanding Eropa Barat. Nah, dia mulai modernisasi besar-besaran. Dia buka sekolah buat perempuan, bangun rumah sakit, reformasi hukum, dan mengundang ilmuwan serta seniman dari seluruh Eropa buat datang ke istananya di Saint Petersburg. Dia korespondensi langsung sama para filsuf besar kayak Voltaire, Diderot, dan Montesquieu. Mereka semua nyebut Catherine sebagai ratu yang tercerahkan. Tapi jangan salah, di balik otaknya yang rasional dan terbuka, Catherine juga politikus berdarah dingin. Dia ngehancurin pemberontakan Pugachev yang hampir ngancam kekuasaannya. Dia juga memperluas wilayah Rusia secara brutal, menaklukkan Crimea, Polandia, dan sebagian besar Kaukasus. Di bawah pemerintahannya, Rusia tumbuh 2 kali lipat. Catherine ngerti kekuasaan itu soal citra. Dia tahu gimana caranya tampil, sebagai simbol keagungan, tapi juga sebagai ibu bangsa. Dia bisa kejam, tapi juga karismatik. Dia ngerti seni memerintah, kombinasi kecerdikan, manipulasi,